Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Blast. Podcastnya ASN Berkelas. Kali ini akan membahas tentang artikel yang mengangkat tema kesenian ebek di Purbalingga yang kebetulan dimuat jurnal Smart edisi 2024 kemarin. Kita akan mengulik apa apa daya tarik ebek dan sebagainya. Kenapa bisa sampai muat di jurnal gitu kan? Kira-kira penarikan dari ebek itu apa? Bisa ditulis di jurnal. Padahal kan udah modern. Monggo bisa dijawab dulu Mas Ulil tentang ebek. Apa keunikan dari ebek gitu. Baik, terima kasih Mas Oci. Selamat ketemu kembali. Ini jurnal Smart. Kita tahu jurnal kebanggaannya Balai Agama Semarang. Di situ mewadahi tulisan-tulisan yang berbau agama, tradisi, kemudian pendidikan yang arahnya ke arah keagamaan gitu ya. Ya. Nah, salah satu tulisan ini yang diangkat jurnal Smart kemarin itu tentang budaya, yaitu ebek. Mengapa ebek ini dianggap sebagai warisan yang tidak tergantikan? Mengapa itu penting? Kira-kira begitu. Iya. Sehingga ditulis apa pentingnya. Baik, kalau kita melihat kita kaya akan tradisi-tradisi, budayanya banyak sekali. Tapi apakah kita sebagai penulis itu bisa menyajikan hal yang penting untuk dibaca? Nah, itu yang menjadi tantangan bagi semua penulis. Jadi, tulisan itu tidak hanya sebatas deskriptif. Jadi unsur kebaruannya itu tidak hanya efek itu adalah begini-begini, unsurnya ada ini diselenggarakan, ini syaratnya ini dan seterusnya. Enggak, tapi ada hal lain yang perlu dipikirkan oleh penulisnya itu. Rasa keingintahuannya itulah yang dipupuk oleh penulis. Waktu di lapangan dia tanya apa saja. Nah, kalau dulu arahnya itu pertanyaannya deskriptif itu apa? Jadi kata kuncinya apa? Itu biasanya deskriptif. Nah, sekarang ditambah tidak hanya apa, tapi mengapa atau bagaimana. Nah, kalau kata kunci pertanyaan di lapangan itu adalah mengapa dan bagaimana, harusnya itu sudah naik lebih menarik lagi begitu. Nah, di sini yang dituliskan oleh Mbak Titi Isnauni Fauzah dan kawan-kawan ini, dia tidak hanya di dalam isinya, bahkan judulnya pun dibuat fenomenal saat itu. Jadi judul artikel tidak deskriptif tapi pakai tanda tanya. Apakah ini lazim? Ya lazim-lazim saja. Sekarang banyak kok artikel-artikel jurnal, dia judulnya aneh. Kadang sekilas itu tidak mencerminkan isinya, tapi itu mewakili sebenarnya. Nah, ini yang ditekankan oleh Mbak Titi Isnani Fauza ini, mengapa efek perlu dilestarikan dengan tanda tanya. Dan itu sebagai jawabannya sebenarnya di awal, karena efek adalah warisan yang tidak tergantikan. Kita bukan berbicara efeknya, karena itu hanya mewakili satu di antara banyak sekali. Jadi ada tulisannya Mbak Titi ini dianggap punya novelty, punya kebaruan, itu karena dia mewakili teman-teman penulis yang lain, menyajikan kenapa sebuah tradisi itu harus dijaga, tidak usah dipunahkan. Dengan banyaknya permasalahan yang dibenturkan saat ini, misalnya klaim musyrik, klaim kafir, nah itu harus dihindari, harus dimurnikan atau purifikasi yang masih ada. Itu akhirnya menghambat tradisi itu berjalan. Ya terus Kira-kira itu. ada ebek misalkan. Mungkin ada ebek Purbalingga. Kalau misal bisa dipersamakan dengan yang apa kesenian di Jawa Timur, jaranan. Itu ada kemiripan atau berbeda itu? Kalau Ini dari beda, unsur-unsur apa simbol-simbolnya ya gitu ya, kan tuh. sebenarnya hampir sama. Jadi saya bilang tadi tulisan Mbak Titi tentang ebek ini mewakili tradisi jaranan di Jawa Timur. Ada di Jogja, Jawa Tengah ada jatilan misalnya. Atau nama apa lagi, jaran kepang misalnya. Sama itu. Bahkan mungkin di luar Jawa juga ada. Nah, ini menyajikan yang barunya itu menyajikan jawaban
emang kalau dilestarikan itu kenapa? Emang kalau dimusnahkan atau ditinggalkan kenapa? Nah, itu Ya. yang jawabannya disajikan Mbak Titi sebagai novelty-nya itu di situ. Kira-kira apa itu? Nah, di antara novelty-nya itu begini. Mbak Titi mewakili penulis yang lain, dia bisa menjawab bahwa antara tradisi budaya dengan nilai agama itu tidak untuk di apa pertentangkan tuh enggak. Ada nilai yang bisa diambil, ditarik. Oh, ini sama, nilai agama begini, nilai tradisi juga begini. Terus kalau dirunut lagi, entah apapun namanya, jaranan atau eblek atau jaran kepang atau jatilan gitu. Iya. Itu kita mudahnya menganggap dulu yang mengawali itu ya misalnya Wali Songo atau ulama-ulama zaman dulu. Bukan orang yang nggak mengerti agama itu enggak. Maksudnya dari ulama atau Wali Songo mengajarkan ebek atau jaranan itu apa? Ya mereka adalah dakwah secara tradisional. Kalau nilainya secara tradisional kita tahu, nah ini kemudian dipadankan dengan nilai keislaman, nilai agama, ketemu kok. Jadi ini tidak bertentangan, ini tidak musyrik. Gitu. Iya. Tapi kalau misalkan biasanya kan, apa yang pentas di acara tertentu, di situ ada apa ya, Surupan. surupan atau ada minuman-minuman yang ya mohon maaf ya secara agama diharamkan. Menurut apa dari tulisan itu gimana? Apa disisihkan, kita cuma ngambil yang dari sisi positifnya. Mm-mm. Padahal biasanya kalau ya maaf ya kan pemain ebek biasanya biar kuat katanya gitu, biar tahan lama, ada ramuan atau apa gitu. Ya, ya. Kayaknya kalau yang disalahgunakan ke itu tadi, misalnya ada praktek minum-minuman keras Iya, misalnya. Ini kebetulan nggak disinggung oleh Mbak Titi. Tapi misal pun di lapangan itu ada, ya kita bisa mengembalikan. Jangankan hukum fikih atau hukum Islam yang menyatakan minuman keras itu salah atau haram. Kita tanya ke orang orang tradisional atau orang adat, kira-kira minuman keras itu boleh enggak? Harusnya memang nggak boleh ya, nggak boleh, nggak boleh apapun ya. alasannya Heeh. begitu. Untuk doping, untuk apa, ya enggak. Itu urusan lain gitu. Tapi urusan seni yang ditampilkan itu agamis begitu. Menurut kami begitu sebagai penulisnya. Dan yang kesurupan itu gimana? Kalau kesurupan, Itu tunjuk biasanya yang menarik penonton itu yang kesurupan. ya, ya, ya. Ya, mungkin ada beberapa pendapat ya. Nah, maksudnya begini, ada yang orang seni itu bilang kesurupan itu salah satu Senian bisa. senian. Maksudnya itu memang dibuat. Jadi bukan tren yang dalam arti hilang ingatan gitu enggak, tapi saking asiknya kemudian sampai hilang ingatan ke hal yang lain. Seperti misalnya kalau tari sufi itu ya, Iya, yang muter-muter. muter-muter itu. Heeh. Ada posisi di mana ia hilang ingatan hanya yang dipikirkan Allah. Itu tren. Iya, keren. Eh, berarti bukan karena ada makhluk halus yang Halus. mengganggu, Mm-mm. itu enggak. Tapi memang tidak dipungkiri kalau kita lihat jaran kepang atau efek mungkin kesurupan, ya seakan-akan memang ada makhluk halus yang mengganggu. Kemudian nanti dikasih sajen atau apa Sajen. begitu. Nah itu apa ya? Kalau urusan antara Tuhan sama makhluk atau ini dalam hal ini apa kesurupan ini dibolehkan atau enggak? Ya enggak. Tapi itu di antara jalan seni itu iya kayaknya memang ada. Enggak bisa kita pungkiri. Saya enggak tahu ini hukumnya bagaimana. Iya. Ini kan biasanya kan ke diri musik lah. Mhm, mhm. Apakah ada musik-musik tertentu misalkan bisa musik yang apa ya mengajarkan tentang alam atau tradisi dan sebagainya Mhm. atau bebas musik apapun bisa mengiringi sinyal efek. Ya, kalau di artikel itu ada untuk urusan alat alat musiknya, gitu ya. Biasanya gamelan gitu kan. Ya gamelan. Kalau kita mengkaji gamelan itu nilai filosofisnya atau nilai agamisnya apa, banyak yang sudah Iya. membahas. Iya. Di sini juga disinggung sedikit. Misalnya gong itu kan
ajakan misalnya untuk mengagungkan Tuhan dari bunyinya, dari namanya itu nanti diplesetkan atau dari akar kata penamaannya itu juga bermakna filosofis atau agamis ajarannya itu. Kalau ebek tradisional kemudian diiringi dengan lagu dengan tape recorder misalnya, Iya, kayaknya nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Nggak usah diganti musik, mungkin musik modern saat ini viral di TikTok, DJ gitu kan. Nggak, Berarti nggak bisa ya? nggak. Harusnya memang nggak. Kalaupun bisa ya berarti itu murni hiburan dan nilai sakralnya nggak ada. Nggak ada. Jadi nilai sakral itu kadang-kadang itu yang membedakan ini malah justru yang sakral itu yang lebih agamis begitu. Iya. Tergantung yang memaknainya bisa atau enggak. Iya. Kalau ini kan Epic itu apa pemainnya naikin kuda tiruan lah. Hmm. Itu saat ini kan apa sudah teknologi maju modern dan sebagainya kan. Kira-kira bisa diganti nggak? Itu kudanya apa diganti apa gitu. Misalnya hewan yang lain, jangan kuda kan gitu. Mesti ada simbol-simbol apa makna dari apa kenapa harus pakai kuda? Ya, ya. Kenapa nggak ada hewan lain misalnya sapi atau kerbau gitu? Nah, kalau kenapa pakai kuda, itu filosofinya atau sejarahnya. Ini kan membuat tarian yang di situ menggambarkan peristiwa dulu apa Pangeran Diponegoro bersama pasukannya itu melakukan peperangan. Dan kalau dulu berperang itu ya eh, yang mudah untuk menggambarkan itu adalah dengan gambaran visual kuda dan senjata. Kalau misalnya ini sebuah tradisi ini misalnya menggambarkan peperangan, terus peperangannya itu di era modern sudah pakai pistol atau Iya, pakai apa jenenge biasanya pakai apa picut kan. tank Kan gitu ya. diganti apa gitu, kayak Ya, pistol-pistolan gitu. Kan lebih menarik generasi milenial gitu. itu boleh saja, tapi judulnya ya diganti, jangan efek lagi ya. Nanti apalah Nah, gitu. begitu. Ya, susah nanti untuk merunut ini filosofisnya apa, sejarahnya dulu bagaimana. Nah, kalau kita membuat tarian yang menggambarkan peperangan masa Perang Dunia Iya, misalnya, heeh. ya itu dibuat saja koreografi yang baru, itu bisa. Untuk apa mempertahankan tradisi itu kan perlu apa inovasi-inovasi kan gitu. Ya. Mengenang apa dicintai generasi muda, generasi milenial. Mm-mm. Kalau kita mempertahankan tradisi itu apa tradisi banget nggak mengikuti zaman kan nanti Ditinggalkan tinggalkan. ya, oke oke. Ya, masuk tapi itu PR untuk kita. Untuk Berarti bisa artikel ini untuk anu ya penulisan selanjutnya. betul betul. Ini terbuka untuk yang para penulis yang baru pun silahkan. Kayaknya itu bisa ditunggu di jurnal Semat kayaknya bisa itu. Jadi dialog bagaimana tradisi yang lama tetap dilestarikan tapi dengan inovasi yang baru dengan sentuhan yang modern biar menarik. Nah, itu silahkan. Itu terbuka. Nah, saya teringat gini, sekarang itu teori yang masih berjalan saat ini, kalau dulu dari humanis, struktural, dan lain sebagainya. Kalau Ya. sekarang sudah posthumanis gitu ya. Di situ banyak yang dibahas pusatnya apa ya, subjek itu bukan manusia lagi. Jadi manusia itu bukan yang terutama. Kalau dulu manusia itu adalah wakil Tuhan gitu kan. Iya. Jadi bisa mengatur, menguasai semuanya. Sekarang enggak. Di era ditemukannya robot itu, ya, manusia itu bukan segala-galanya, bukan yang adik kuasa lagi gitu. Teknologi. Ya, sekarang ada AI misalnya. AI. Nah, termasuk kita manusia itu sudah nggak boleh sombong lagi dengan tanaman, dengan hewan utamanya. Kita tidak bisa mengeksploitasi hewan. Jadi hewan itu tidak hanya sebagai objek, tapi dia juga subjek yang lain, jadi orang lain gitu. Nah, eh, karya seni itu kadang-kadang juga manusia yang mengkritik humanisme itu, maksudnya yang terlalu mengunggulkan manusia, itu dengan media-medianya, misalnya lukisan, misalnya patung atau apa. Ada satu contoh ini di Amerika Latin kalau tidak salah. Ada seorang seniman, peneliti tapi seniman gitu. Ya.
dia mengkaji penelitian di kampungnya, di rumah peternakan dan jagal. Awalnya itu biasa saja, tapi karena lama-lama dia ngeri, dia merasa kasihan, dia ingin menggambarkan, oh sapi, oh babi, oh kambing, ternak apapun itu kok diperlakukan seperti itu ya. Dia protes lewat lukisan atau sketsa. Dia ingin menggugah manusia itu bolehnya boleh mengkonsumsi itu boleh karena itu sudah fitrahnya seperti itu. Iya, Maksudnya manusia mengatur, manusia makan apa hewan ternak itu ya. iya. Tapi bahwa cara yang baik gitu loh. Mm-mm. Itu yang ditekankan yang dikritisi oleh seniman itu Sueko, saya nggak tahu ejanya gimana. Iya. Itu seperti itu. Jadi cara yang sopan akhirnya bisa ditebak dia menjadi agen vegetarian gitu. Mm. Jadi hindari yang eksploitasi hewan. Nah, seni juga seperti itu. Maksudnya tujuannya apa? Ya tergantung. Kalau tadi ebek ya biarkan seperti itu. Begitu loh. Tadi nggak bisa anu ya Kalau dimodifikasi. dimodifikasi saya tidak Heeh. tahu, makanya saya tanya, gimana modifikasinya? Tantangannya seperti apa? Ya kan misalkan dikasih efek kan biasanya menggunakan bahasa daerah Hmm, misalkan tuh hmm. jika pentas di kota atau ibu kota lah. Apakah akan menggunakan bahasa daerah atau menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia gitu, Hmm. biar lebih dipahami oleh penonton. Ya, harusnya bisa. Ada sisi-sisi yang masih bisa ditolerir untuk dilakukan inovasi. Contohnya saja misalnya wayang. Iya, Bentuknya sama, dalangnya sama, tapi misalnya diganti yang awalnya bahasa Jawa, kadang malah Jawa yang kuno, iya. untuk tujuan pentas, kita ganti dengan bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Inggris, nggak apa-apa. Jadi nggak ada pakem ya. Nggak, ya pakem tetap ada, tapi Ada. tergantung tujuannya kayak gitu Mas Mm. Haji. Biasanya di EP kan apa? Ada sisi-sisi positif pendidikan Mm, untuk apa lingkungan atau apa motivasi kehidupan. Jadi apa? Ada simbol-simbol tertentu. banyak Oh, itu Mas banyak. Haji, banyak. Salah satu contohnya, misalkan, Kalau dari makna satu-satu misalnya sajen, ya, unsurnya ini tidak hanya di ebek ya, di perayaan apapun, di misalnya sedekah bumi atau apa, hampir sama pemaknaannya. Di situ ada gunungan, ada ingkung, ada buah, ada apa. Masing-masing itemnya itu punya makna dan bisa menjadi perlambang. Nah, misalnya katakan ada kampanye anti plastik gitu misalnya. iya, Ya sudah, pakai itu kita bisa ngomong banyak dengan sajian itu. Kita kritik junk food misalnya. Nah, kita sajikan makanan sehat warisan dari leluhur itu seperti ini. Kalau kita bisa mengolah, bahkan kan dapur-dapur, istilahnya warung yang tulisannya dapur Jawa atau iya. itu sebenarnya juga branding yang kuat gitu loh. Apa bisa menjual dan bahkan lebih mahal daripada lebih tenar daripada sing makanan-makanan junk food. Itu bisa dari sajen. Kampanye menggunakan alat yang bisa didaur ulang misalnya. Iya. Itu bisa. Ya misalnya nanti jalan pakai apa gitu. Nanti benar-benar gitu. Ya, peneliti di sini antara menganalisis secara ilmiah digabung dengan otak-atik gadok itu Iya, masuk di itu sini. masuk ya. Kalau nilai agama jelas ada. Maksudnya agama di sini Islamisasi. Jadi eh, kalau sakral itu hubungannya tidak hanya dengan manusia. Maksudnya ada kekuatan adikodrati yang lain. Adikodrati atau kekuatan di luar manusia itu bahasa lain untuk Tuhan begitu. Jadi nilai agamanya ada jelas. Bisa diperdalam lagi. Nilai keimanan dan ketakwaan. Kalau seni lama, warisan dari ulama atau dari kita anggap wali songo begitu. Kalau diteliti dari awal sampai akhir, pasti ada kata-kata kunci yang keislaman. Misal ini ya, Iya. dalangnya atau apanya. Di situ menyebutkan bismillah. Meskipun dengan tidak fasih atau apa. Ada menyebut eh, atas izin apa begitu. Ada bismillah. Ada la ilaha illallah. Ada Allahu Akbar. Baik disuarakan atau di musiknya atau apa. Ya tergantung pinter-pinternya orang yang memaknai atau dalang itu Hmm. menjelaskan. Kalau kita tanya dalang,
ini kaitannya dengan Islam apa Pak? Bisa dia jelaskan. Meskipun kalau kita mendengarkan tidak seksama, oh, kayak nggak ada. Tapi sebenarnya ada. 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 Malah itu ada ujaran-ujaran atau ceramah atau Kalau itu oh enggak, isinya itu ada. iya bisa, bisa, Bisa aja. bisa. Terus kalau sosial itu ada nilai sosial ada. Ebek itu bukan pentas tunggal seperti apa stand up komedi Iya. kamu bisa tampil sendiri. Enggak bisa. Harus membutuhkan orang lain. Biasanya jumlahnya berapa? Untuk satu pentas anggotanya kan berarti berapa? Ya, kita anggap saja misalnya ada dalang, ada sindennya, ada penabuh gamelannya. Tujuan Berarti kan tidak, musik. paling tidak itu unsur selain pe, apa yang ebeknya yang menaiki kuda itu ya ada 10-an berarti ada. Intinya di situ mengajarkan kita tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa hidup sendiri. Misalnya itu Iya. nilai-nilai sosialnya ada. Terus nilai yang kalau di Kemenak itu dulu nilai moderasi beragama Benar. atau toleran, cinta tanah air, ya itu masuk di situ. Ini budaya dari kita sendiri, bukan impor, ya kan? Kemudian apa namanya? Kalau pewarisan-pewarisan itu penting, yaitu sebenarnya tergantung pihak yang mewarisi itu, yang punya budaya itu, dia mau nggak mempertahankan itu, dia malu nggak, itu yang sebenarnya penting. Nah, satu lagi yang dituliskan di tulisannya Mbak Titi itu sebenarnya konsep psikologi itu ada konsep fitrah. Manusia itu fitrahnya, manusia itu adalah homo apa begitu ya. Artinya manusia itu ya aslinya ya memang suka bermain, manusia yang suka bermain. Nah, dia butuh permainan begitu. Hmm. Makanya ada permainan bola, termasuk judi itu sebenarnya juga permainan. Gitu. Kenapa manusia suka judi? Karena ada unsur permainannya. Nah, fitrahnya manusia itu bermain. Nah, bermain itu nanti bisa jadi energi positif, tapi kalau berlebihan juga bisa jadi negatif. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian permainan itu berevolusi, ada kepentingan, diarahkan ke dibelokkan dan lain sebagainya. Tapi bahwa manusia suka permainan itu kenapa? Itu fitrah. Seperti fitrahnya laki-laki sukanya ya terhadap perempuan, yaitu fitrah. Nah, nggak perlu ditanya lagi. Ya kan permainan ya. Permainan. Bukan anak ya. Yang suka kan anak. Enggak, Enggak. manusia itu bahkan sampai tua pun Kita pemain kan tua-tua. iya, iya bisa jadi. Enggak, maksudnya itu bukan rumus untuk anak kecil saja permainan gitu ya, sampai tua. Makanya kalau kita bapak-bapak kok di HP-nya ada game, ya Iya. itu fitrah itu. Bukan kok hanya membuang waktu atau apa, enggak. Memang ada fitrahnya untuk bermain. Kita bisa baca tulisannya Pak Fahrudin Faiz. Coba isi ya. Menjadi manusia atau memanusiakan manusia itu, saya lupa. Di situ ada penjelasan tentang fitrah manusia itu adalah untuk bermain. Ada. Biasanya kan kalau nulis-nulis tradisi untuk artikel jurnal itu susah. Mungkin ada tip atau trik lah biar tulisan itu dimuat di jurnal. Kalau bisa ya Scopus lah. Kalau Scopus berat bisa turun ke sita 1, sita 2. Mungkin bisa dibagi tip. Ya, kalau kita berkaca ke kasus tulisan ini saja, kemudian kita eh, sudah lama bergaul di jurnal Smart gitu ya. Ya. Alhamdulillah sekarang Smart banyak sekali peminatnya untuk satu kali terbitan 10 artikel yang terpilih. Itu yang masuk kan sekarang sudah bisa hampir 100-an gitu ya. Banyak Jadi juga tidak ya. hanya 50. Kalau dari segi yang masuk loh ya. Iya. Kemudian nanti ada seleksi yang ini dianggap layak, itu misalnya tinggal separuh, tinggal 50 begitu. Itu baru diolah lagi. Nah, sebenarnya kalau nulis secara substansi, Iya. deskripsi itu juga penting. Iya. Gitu ya. Iya. Tapi kita mau tidak mau, orang jurnal itu harus menilai, menimbang mana yang lebih baik. Harus mengorbankan yang awalnya itu bagus, tapi kok hanya deskriptif. Pertanyaannya yang dikembangkan hanya pertanyaan apa, Iya.
Kemudian di sisi lain ada tulisan yang dia tidak hanya bertanya apa, tapi mengapa atau bagaimana. Yang dipilih adalah Mengapa? mengapa dan bagaimana. Ini akan menjadi lebih ilmiah. Itu salah satunya itu. Kemudian yang dipikirkan berikutnya sebagai penulis itu yang penting menurut saya untuk mencari novelnya. Kebaruan nih. Ya, kajian pustaka itu penting. Maksudnya begini, kita nulis ebek. Iya. Orang yang nulis tentang ebek atau mungkin dengan bahasa lain, kalau diperluas ada jaranan, ada jadilan, ada apa, sudah banyak. Kalau diperluas lagi ada kesenian tradisional, sudah banyak. Iya. Nah, itu kita browsing di Google atau di Scopus mungkin. Kemudian kita kelompokkan, mereka itu bicara apa sih? Oh, berarti kita cari dulu yang penulis tentang ebek atau seni Hmm, jadilan, kemudian kita pilah-pilah, hmm. terus baru cari yang belum dibahas gitu ya. Nah, novel itu cara mudahnya begitu. Nah, katakan kita setelah mencari itu dengan kata kunci ebek, jadilan, jaranan, atau bahkan kesenian tradisional, akhirnya muncul misalnya 100 artikel. Iya. Kita ambil yang baru saja. Misalnya dibatasi 5 tahun ke belakang. Iya. Kalau 5 tahun ke belakang terlalu banyak, ya sudah, 1 tahun ke belakang tidak apa. Sekarang tahun 2025. Iya. 2024 kemarin tulisannya tentang itu apa? Nah, ambil 100, kita klasifikasikan. Oh, ini kajiannya masih berkutat sekitar deskriptif misalnya. Nah, itu contohnya A, B, C, D. Itu satu. Kemudian yang kedua misalnya kajian-kajian itu mengkaji atau memaknai nilai yang terkandung di dalam kesenian itu. Misalnya yang ketiga berbicara tentang eh, cara melestarikan atau tantangannya. Nah, gitu. Nah, posisi tulisan kita ini mau di mana? Tapi dengan pertanyaan mengapa. Iya. Jadi kita sebenarnya berkutat atau memperkaya di jenis kajian yang ketiga, pelestarian. Kan begitu. Kita nggak ngomong lagi soal Nah, deskripsi, nggak ngomong lagi soal apa tadi. Yang kedua itu enggak. Tapi titik poinnya kita adalah bab di pelestarian. Kita mengisi di situ dan mencari celahnya. Kita mau mewakili, mau menyuarakan itu. Meskipun nanti di tulisan soal deskripsi, soal makna, itu tetap juga ada disinggung sedikit sebagai pelengkap. iya. Kira kan penulis, wah itu sudah bagus nih, sudah percaya diri. Mhm. Wah, sudah sekarang sudah browsing-browsing untuk cari apa keterbaruan novelty dan sebagainya. Mhm. Sudah jadi dikirim ke jurnal, kemudian ditolak. Itu kan kecewa kan itu. Apa eh, sebelum mengirim, apa kita harus perlu memahami apa ya? Rasanya kriteria suatu jurnal yang akan sebagai tujuan untuk mengirim tulisan. Ya itu cara umum begitu Mas Haji. Jadi tiap jurnal mesti pengennya penulis itu membaca. Katakan Smart, Ya, pengennya penulis Smart itu tahu template-nya Smart, tambah semangat ya ya kan? Sekupnya Smart itu apa? apa? Kemudian cara mensitasinya atau urutannya seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian kalau itu sudah, fungsi di manajerial atau editorial Smart itu tulisan masuk di review. Kata Ya, kuncinya review itu, ya kan? Kita sebagai katakan mahasiswa tingkat utama, iya, heeh. kita merasa tulisan ini bagus, sangat deskriptif, sangat informatif sekali. Hmm. Jangan langsung dikirimkan ke jurnal, yang terutama sudah Sinta 2 atau bahkan Scopus. Tapi cobalah itu dibaca, dikirimkan, dibaca ke temannya, Gitu. atau bahkan ke dosen bimbingnya, atau mungkin kenalan ke seniornya, minta untuk direview. Dan Oh, jangan marah kalau dicoret-coret atau di apa komentari yang pedas itu jangan marah, karena nanti sebenarnya editorial atau bahkan reviewer di jurnal itu kan juga mengomentari yang pedas itu. Harusnya ya kita sebagai penulis berterima kasih sudah dibimbing kan begitu. mhm. Terus proses apa untuk menentukan tulisan itu layak Mm, dimuat itu siapa? Apa mau apa setelah tulisan dikirim, mm, kemudian langkah selanjutnya melalui proses editor dulu, apa editor mm. atau sebelum ke editor disalin dulu oleh admin.
Kalau yang di jurnal Smart ini mungkin hampir sama dengan jurnal-jurnal Sinta ya. Maksudnya yang sudah terakreditasi. Tulisan masuk. Iya. Nanti bagian yang di tim editorial itu akan melakukan seleksi administrasi. Maksudnya skupnya ini cocok nggak? Gitu. Kemudian jumlah katanya misalnya cocok nggak? Sesuai nggak? Terus ini temanya nyambung nggak? Gitu. Ada misalnya di Smart itu tentang bicara tentang pendidikan agama, tradisi keagamaan, itu ada yang nyinggung-nyinggung itu enggak. Sebaik apapun misalnya ini jurusannya kok ternyata lebih dominan ke kesehatan misalnya, ya akan ditolak, Itulah. nggak nyambung kan. Itu yang baru seleksi pertama. Nanti seleksi berikutnya ada seleksi dari section editor. Jadi manajernya editor itu akan membagi, ada 50 artikel, ini dibagi ke 10 editor, diminta untuk menilai. Dan bahkan kalau di Smart itu editornya untuk menilai satu artikel itu oleh 2 orang, jadi ada perbandingan nanti. Oh, gitu. Nah, Satu kalau artikel dinilai satu dua orang, artikel dibaca oleh 2 orang dua orang section editor. editor. Ya, jadi nanti section editor pertama dia menilai cukup misalnya, editor kedua dia bilang bagus karena alasannya bikin begini, kebaruannya ada. Nanti di sidang atau manajer editornya ini dia akan menentukan mana yang nilainya bagus. Diambil misalnya separuh, katakan dari 50 menjadi 25. 25 artikel yang tersisa ini dinilaikan lagi kepada reviewer untuk dinilai. Oh, Dari ambil situ nih prosesnya. muncul 10 artikel yang layak publish. Tapi bagusnya di jurnal Smart itu prosesnya itu jelas, apa timingnya itu jelas. Maksudnya sekarang bulan apa ini April ya. Kita kan kalau sebagai penulis berarti mau ikut seleksi di edisi Desember, terbit Desember. Nah, katakan sekarang itu kita masukkan artikel itu di seleksi Juli itu seleksi Desember, katakan bulan Juli atau Agustus itu sudah muncul keputusan ini diterima atau enggak, atau masuk sampai tahap mana gitu. Jadi tidak sampai menunggu 1 semester atau 1 tahun, enggak. Diterima atau ditolaknya cepat. Nah, selain itu adatnya di editorial Smart itu tulisan apa baik editor yang bekerja tadi, section editor itu memberikan catatan komentar, entah itu pedes atau panas, tapi mesti begitu, tidak hanya serta merta menolak tidak sesuai scope, enggak, tapi ada catatannya. Nah itu kalau misalnya ditanggapi secara positif, kemudian artikelnya yang ditolak itu diperbaiki dengan berbasis masukan, paling tidak kan ada 2 masukan, editor 1, editor 2, ya kita bisa olah kembali, kemudian kita kirimkan ke jurnal yang lain, ya insya Allah tulisannya akan lebih bagus dari yang pertama. Harus jadi kritik ya, coba kasih masukan kan. Gitu. Apalagi kalau levelnya sampai ditolak oleh seleksi reviewer, berarti masukannya 4 nanti Mas Haji. Harusnya lebih bisa diolah lagi menjadi lebih berkualitas. Iya, biasanya kan untuk nulis buat jurnal, tulisan untuk jurnal ya, di pemula, Ya, itu kan wah susah banget, sampai keringet dingin keluar. Mungkin pesan-pesan untuk apa para penulis pemula lah, biar tulisan dipublish di jurnal. kalau yang saya amati begini, ini saya pas masih bergabung di Jurnal Smart sebagai section editor begitu, tulisan dari teman-teman, mohon maaf S1 tadi itu masih kurang karena itu tadi belum dibaca oleh reviewer misalnya, belum dibaca oleh seniornya atau bahkan dosennya, masih kurang masukannya. Nah, tipsnya selain mengikuti template, mengikuti aturan dari jurnal yang mau dituju, itu yang paling mudah adalah berkolaborasi. Ya. Sekarang kita menemukan di jurnal Scopus itu jarang sekali. Bisa dari 1000 itu hanya 1-2 yang dia adalah penulis tunggal. Yang umum dia adalah berkolaborasi.
Itu. Nah, fungsinya kolaborasi itu bisa kolaborasi antara mahasiswa dan pembimbing, atau kalau peneliti itu eh, dia di bagian apa, yang kedua di bagian apa, dia di bagian apa. Kontribusinya, pembagiannya jelas. Tulisan yang dibaca oleh dua orang atau lebih jauh lebih bagus daripada tulisannya ditulis sendiri. Tulisan yang dikerjakan oleh satu orang itu, tulisan dikerjakan oleh banyak orang dengan kolaborasi itu akan jauh lebih bagus daripada ditulis sendiri. Jadi silahkan berkolaborasi. Ya. Terima kasih atas Sama-sama kehadiran di Mas podcast Haji. kita ini. Ya, inilah apa bagi pemirsa bisa ambil poin-poin penting untuk kemudian menulis artikel di jurnal. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.